Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu selalu ada dalam hati kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Suling 14 Juli 2022. Sama di hadapan Tuhan. Bacaan Alkitab Amsal 22 ayat 1-29. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Amsal 22 ayat 2. Martin Luther King Jr. adalah seorang hamba Tuhan yang merupakan tokoh besar dalam pergerakan hak asasi manusia atas orang kulit hitam di Amerika Serikat. Pidatonya itu sangat mempengaruhi semangat juang dan ikut mewarnai perbedaan tentang hak sipil di masa itu. Suatu hari, King pernah diusir dari bangku tempat duduknya di sebuah bus kota di Montgomery karena kursi tersebut diperuntukkan untuk orang kulit putih. Setelah kejadian itu, King menyuruhkan boikot terhadap bus-bus di kota Montgomery. Setelah menyimak kasus selama lebih dari setahun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hukum segresi di Montgomery bertentangan dengan konstitusi dan Mahkamah Agung memerintahkan integrasi atau pembaruan tempat duduk di semua bus kota. Diskriminasi tentu bukan sesuatu yang disukai dan dibenarkan Tuhan. Semua orang pada hakikatnya adalah sama di mata Tuhan. Kita semua adalah sama. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang paling mulia. Penulis Amsal menuliskan dalam Amsal 22 ayat 2, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Artinya bahwa semua orang, baik kaya atau miskin, tua atau muda, jelek atau tampan, kulit hitam maupun kulit putih, dari ras apapun, kita semua adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan mengukur manusia bukan berdasarkan kaya miskinnya, tetapi dari kesucian hidupnya. Misalnya, Lazarus dan orang kaya diadili Allah dengan adil dari dosa-dosa dan kesuciannya. Ia tidak memihak pada orang miskin atau orang kaya. Melalui ayat ini, kita diingatkan bahwa apapun perbedaan yang kita miliki, entah miskin atau kaya, kulit hitam atau putih, di hadapan Tuhan kita sama. Kita sama sebagai makhluk yang berdosa yang membutuhkan kasih anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Sebagaimana Tuhan mengasihi semua orang, baik orang miskin juga orang kaya, maka sebagai keluarga Kristen kita diajarkan untuk memperlakukan setiap orang dengan baik. Jadi, kita tidak boleh membedakan sesuatu dengan yang lain, melainkan harus selalu hidup saling menghargai dan mengasihi dengan sesama kita. Miskin atau kaya, hitam atau putih, kita semua sama di hadapan Tuhan. Pokok doa, berdoa untuk rencana renovasi tahap 2 perbaikan atap gereja, agar Tuhan menyediakan dan mencukupkan dana melalui pengumpulan janji iman sebesar 30 juta. Sekian renungan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati.